Sambutan yang keenam akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nabhan Perdana SFILI, mewakili pimpinan Pondok Pesantren Modern Darun Najat. Kepada Al-Ustadz Nabhan Perdana SFILI, kami persilahkan. حضرة المحترمين الأساتذة والأستاذات المسؤولون في المنظمة السابقون والمسؤولون اللاحقون وأبناء الطلبة وبنات الطالبات أسعدكم الله أحييكم تحية إسلامية وتحية الإسلام هي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بارئ النسم خالق اللوح والقلم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى العرب والعجم. صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أبناء الطلبة سكتي سماعي لحظة ya. فيطيب لي في مستهل حديثي أن أهنئ المسؤولين السابقين على ما قدموه وعلى ما عملوه من الأعمال التنظيمية ومن الأعمال التنسيقية التي هي تربيكم وتربينا جميعا في هذا المعهد الحبيب. ولكن أذكركم كما ذكر قبلي الأستاذ لطفي أمر الله بأن ختامكم من هذه المنظمة ليس ختاما يختم جميع أعمالكم. هذا الختام إن دل على شيء فإنما يدل على شيء آخر وشيء أكثر ينتظركم. فهناك أشياء أخرى لم تعرفوها ولم تعرفوا مدى صعوبتها ولم تعلموا كيف حلولها. فلذلك استعدوا كل الاستعداد. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزود. سوف تأتيك الأخبار، سوف تأتيك الأيام ما كنت جاهلا أي جهالتك شيئا لا تعلمه شيئا لا تعرفه ويأتيك بالأخبار ما لم تزود. فلذلك تزود، ليس تزوج، تزود بالدال ليس أوانكم. تزود يا جماعة، تزود بالدال. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. ما معنى تزود؟ ميكا بالدال ليس بالجيم ya. Berbekal, zadun
Zadul Ma'ad, ada kitab namanya Zadul Ma'ad, itu bekal untuk akhirat. Ma'ad itu tempat kembali. Tazawwada itu artinya berbekal. Maka purna tugas kalian itu bukan menunjukkan, bukan melambangkan bahwa kalian sudah habis atau kalian sudah tidak ada pekerjaan. Pada Maulid kemarin, pada malam Jumat, sebelumnya, berarti pas masih daurah, sa'altu Syekh Fadi Fuad Alamuddin عندما انتهى من المحاضرة أو عندما انتهى من الدورة في اليوم الأول سألته يا شيخ هل أنتم مرتاح؟ أنا سألته يا شيخ هل أنتم مرتاح؟ ما معنى مرتاح؟ rohah, nyaman. Rohah itu apa? Nyaman, enak, kepenak, ya. Ya. Enak gitu, nyaman gak di hotel di Indonesia gitu. Sa'altuhu hakadha. Fa'ajaba fadilatuhu, madza ajaba fadilatuhu? Qala la rohata lil mu'min illa bi liqa'i rabbih. Apa? La rohata lil mu'min illa bi liqa'i rabbih. Ya jamaah, la rohata lil mu'mini illa bi liqa'i rabbih. Tidak ada kata rohah, tidak ada kata nyaman, tidak ada kata leha-leha, tidak ada kata istirahat, tidak ada kata leyeh-leyeh, kecuali dengan bertemu dengan Allah bagi seorang mukmin. Berarti definisi rohah itu apa? Ya, bukan hanya tabadul amal, ya, bukan hanya rohah itu kamu istirahat dari satu pekerjaan ke satu pekerjaan. Maka kalau seperti ini dari penjelasan beliau, ar-rohatu fil jannah, ar-rohatu fil jannah. Karena tidak ada, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas, selama masih ada nyawa dalam diri kita, maka ketika itu juga kita selalu diperintahkan, dianjurkan oleh Allah untuk selalu beramal dan terus beramal. Fa'idha faraghta fansab. Ya. Jadi al-faragh kalau nggak dinasab, ya, faragh nasab. Nah, ini bahaya. Yang terjadi nanti adalah mafsadah. Innal faragha, innash syababa wal faragha wal jidada mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Ketika kekosongan ini tidak diisi dengan hal yang baik, tidak dinasab. Nasab itu kerja keras, nasab itu banting tulang. Maka yang terjadi adalah apa? Mafsadah. Mana mafsadah? Kerusakan. Maka kalian kakak-kakak aswaja ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, masya Allah, ya, ini jangan merasa kalian itu sudah selesai lantas bebas sebebas-bebasnya. Ya. Yang tazirukum asya kathirah. Ya. Yang tazirukum asya kathirah. Lam ta'lamuha rubbama. Walam ta'lamu mada su'ubatiha. Kamu gak tahu barangkali yang terjadi setelah ini jauh lebih berat daripada tugas-tugasmu yang ada di persada. Dan pasti jauh lebih berat. Kamu gak tahu setelah ini tugas-tugas yang menanti itu jauh lebih rumit daripada kamu menghadapi anggota. Maka la budda ayyakuna kullu wahidin minkum ala qadri al-isti'dad at-tam limuwajahati wa limuqabalati kulli dhalika. Semuanya harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Fa udzakirukum, yang sudah jelas, yang sudah ada di depan mata kalian adalah al-imtihan an-nihai lil faslis sadis. Nah, ini luar biasa. Ketika adik-adik kelas kalian menikmati masa liburan, kalian harus berjibaku menghadapi pelajaran. Ini sesuatu yang spesial, ya.
Ketika yang lain liburan, antum malah belajar. Luar biasa. Kenapa kok ada ujian ketika liburan? Karena satu, filosofi ma'had itu apa? Al-ma'hadu la yanamu abada. Pondok itu tidak boleh berhenti kegiatannya. Karena berhenti kegiatan berarti berhenti barokahnya. Kan al-harokah, al-barokah fil harokah. Al-harokah barokah. Gerakan itu membawa berkah. Maka ketika gerakannya berhenti, maka berkahnya juga berhenti. Maka kita nggak mau barokah dari Allah, fatahna alaihim barakatin minas sama, itu berhenti dengan berhentinya kegiatan. Libur boleh, tetapi kegiatan tidak boleh libur. Yang kedua, imtihan nihai ini, kalaulah dari tahun yang lalu ya, sejak ada pandemi sudah ditiadakan ujian nasional ya, maka di pondok tetap ada UN, ujian nihai. Ujian nihai yang diuji bukan hanya pelajaran kelas 6 saja, tetapi yang diuji semua yang sudah mereka pelajari selama 4 sampai 6 tahun. Wah, luar biasa. Maka persiapkan. Terus kemudian ujian ketika liburan adalah sesuatu yang istimewa dan sesuatu yang spesial. Seperti istimewanya sholat tahajud. Seperti istimewanya sholat duha. Kenapa sholat tahajud itu istimewa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam satu hadis juga dikatakan yang zil rabbuna ila sama'id dunya. Kemarin dibahas sama Syekh Fadi. Fi thuluthil akhir min al-lail. Wa nada munadin hal min taibin, dan seterusnya. Ya. Kenapa sholat tahajud istimewa? Karena dikerjakan ketika mayoritas manusia, mayoritas orang itu sedang dalam keadaan ghaflah, sedang dalam keadaan lalai. Maka tahajud menjadi istimewa. Ada yang juga meriwayatkan kenapa tahajud waktunya istimewa. Waktu tahajud istimewa, wabil asharihum mustaghfirun. Karena di situ adalah waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menjadi waktu yang sangat mulia. Maka ketika kalian liburan, anggota liburan kalian malah ujian, maka ujian ini adalah ujian yang spesial, ujian yang istimewa. Karena apa? Dikerjakan ketika kebanyakan dan semua santri itu sedang berlibur. Jadi gini analoginya, ya. Ketika barokahnya ini ada 1.200 santri, ya, 1.200 santri sekarang setiap hari turun berkah dari langit. Kemudian dengan tetap ada kegiatan ujian ketika liburan, barokah 1.200 itu tetap ada, tetapi dinikmati sama kelas 6 saja. Oh, amin amin ya rabbal alamin. Kan gitu. Jadi barokahnya tetap ada. Jatah barokahnya 1.200 tetap ada, tapi dinikmati khusus siswa kelas 6 sama persada mungkin yang mukim. Persada juga nggak pulang ya? Hah? Jaga pondok. Ya nanti gimana kesepakatannya. Jadi kalian adalah siswa-siswi yang istimewa, siswa-siswi yang spesial, maka kami spesialkan juga kalian. Selanjutnya nanti ada tarbiyah amaliyah, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang masih banyak sekali yang menunggu dan menanti kalian. Fasta'iddu tamamal isti'dad. Artinya jangan sampai antum merasa sudah lepas, akhirnya lepas kontrol, lepas kendali, sehingga yang tadinya muti jadi mufsid. Nauzubillah. Sehingga tadi ketika menjadi persada, dia muti, dia yang tazim, dia berdisiplin, malah tidak berdisiplin. Jangan seperti itu. Kalau kamu tidak bisa menegakkan disiplin, minimal tidak merusak. Itu wasiat saya. Selanjutnya, wa uhanni'ukum aidan ayyuhal mas'ulun al-lahiqun. Al-mas'ulun al-lahiqun. Jadi pengurus lama itu sabiq, kalau pengurus baru lahiq.
Apa? Pengurus baru? Pengurus lama? Sabiq, yang sudah lampau. Kalau pengurus baru? Lahiq. Jadi jangan pakai jadid dengan kodim saja. Jadid, kodim, ya itu udah kadaluarsa. Jadid dengan kodim. Al-mas'ulun al-lahiqun, pengurus yang baru, baik putra maupun putri, udzakirukum. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, Allah akan menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, Allah akan mencatat apa yang sudah mereka perbuat. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan bagi orang yang setelahnya. Ya. Artinya apa? Kalian menjadi persada, sekali jadilah persada yang berarti. Jadilah persada yang berarti. Karena hidup itu sekali, hiduplah yang berarti. Begitu juga jadi persada cukup sekali. Ada yang mau 2 kali? Pada kali gak naik kelas 5 lagi. Kelas 5 lagi persada lagi gitu. Ya. Jadi persada sekali, jadilah yang berarti. Kalian apa? Apa yang akan kalian tinggalkan? Apa yang kalian berikan kepada anggota kalian? Apa yang kalian bekas apa? Bekas baik apa yang akan kalian tularkan dan kalian salurkan dan kalian wariskan kepada adik-adik kalian? Maka dalam mengerjakan tugas, dengarkan, bekerjalah kalian itu sebagai satu tim. Ya. Bekerjalah kalian itu sebagai satu tim. Innamal mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Perumpamaan orang mukminin, perumpamaan satu marhalah persada fi tawaddihim, dalam saling mengasihi, wa tarahumihim wa ta'atufihim, saling menyayangi, kamathalil jasad, seperti satu tubuh. Apabila idza ishtaka minhu 'udwun, satu bagian saja yang sakit, maka semuanya akan merasa sakit. Bagaimana polanya? Nah, ini dalilnya. Polanya bagaimana? Polanya mudah saja. Think globally, act locally. Apa? Think globally, action locally. Berpikir global, bekerja sektoral. Ini harus dipahami ini. Paham ini? Berpikir global, secara global. Berpikir global, bekerja sektoral. Bekerja sektoral maksudnya apa? Bekerja sesuai bagiannya masing-masing. Ya. Kebijakan-kebijakan bagian keamanan, ya bagian keamanan yang mengambil kebijakan itu. Ya. Yang lain nggak boleh mengintervensi. Itu bekerja sektor, tetapi harus dilandasi dengan berpikir global. Nah, ini berpikir global itu tadi yang disampaikan Abah, saya menguatkan. Ya, saya menguatkan. Apa? Mentang-mentang kalian bukan bagian kebersihan, acuh tak acuh sama sampah. Ada sampah, biarin. Saya bukan bagian kebersihan. Contoh, ada sampah berceceran atau ada apa yang dikotor di masjid. Biarin, saya bukan takmir masjid. Saya bukan bagian kebersihan. Biarin. Nah, ini bukan think globally. Dia hanya think locally. Kalau bekerja oke sektoral, tapi berpikir itu harus global. Dan saling membantu antara satu bagian dengan bagian yang lain, itu juga membantu dan bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. 'Ala sabilil mithal. Ya, 'ala sabilil mithal. Ada bagian keamanan, ada bagian ta'lim, ada bagian penggerak bahasa. Nah, ini. Ya. Namanya fi ihya'il lughah.
Al-lughah. Nahdlatul lughah. Bring back our crown. Nampaknya mahkota kita ini sudah nggak tahu hilang kemana. Aina tajuna, where is our crown? Ya, dalam keseharian kita. Ya. Tajuna, aina tajuna. Ya, yang selama ini kita bilang al-lughatu tajul ma'had. Tapi kok nggak nampak itu. Ya, maka kita kembalikan. Ya, persada inilah mas'uliyahnya. Dan semuanya bukan hanya bersada, hatal asati wal ustazat. Ya. Contoh kecil. Ya. Ada mensyiarkan umpamanya bagian bahasa mensyiarkan al-lughatu tajul ma'had. Sementara bagian yang lainnya pengumuman pakai bahasa Indonesia. Aina tajul ma'had? Ya? Al-lughatu tajul ma'had. Cuma nanya, kamu mau kemana? Cuma nanya kayak gitu masa pakai bahasa Indonesia? Umpamanya keamanan, kecuali kalau hal yang urgent, darurat. Tapi kalau hal-hal yang sepele, ainal qolan suah, ainan na'al, mana sendalnya, kenapa terlambat? Kayak gitu-gitu kan sederhana. Ya, coba kita kembalikan, kita ingatkan yang hal-hal kecil ini. Ya. Jadi, kaifa yablughul mar'u tamamahu idza anta tabnihi wa ghairuka yahdimuhu. Bagaimana suatu bangunan itu akan menjadi bangunan yang sempurna. Nah, ketika kamu membangun bangunan itu, sementara yang lain merubuhkannya. Kamu bangun capek-capek, dirubuhin sama temenmu. Kira-kira jadi bangunan atau tidak? Tahun ya sama. Bahasa, satu kesatuan. Ayo kita bareng. Bukan hanya sebagian itu saja. Bagian ta'lim juga sama. Semuanya. Bagian kebersihan. Mas'uliyatuna jami'an. Itulah berpikir global seperti itu. Jadi satu kesatuan. Ya. Jangan sampai malah menghancurkan. Jangan sampai malah merusak. Ya. Ya, apalagi sampai kalau ada yang mau pakai bahasa daerah. Ini. Dan mohon juga dari asati, ustazah. Ya. Mas'uliyatu hadzal ma'had laisa faqat fi aydihim. Laisa faqat fi aidi al-mas'ulin al-lahiqin. Ya. Tanggung jawab pondok ini, tanggung jawab bahasa, tanggung jawab kebersihan, tanggung jawab semuanya, itu bukan hanya tanggung jawab mereka, ini tanggung jawab kita. Ya. Nahnul mudarrisin. Ya, mudarrisat. Karena ada juga kadang ya, oknum sebagian ustadz yang mungkin ngomong pakai bahasa Jawa dengan santri atau dengan yang lainnya di depan, ini kan enggak etis. Maka nahnu la nahdimu bunyanan yabnihi ghairuna. Ya, kalau kamu tidak bisa mendirikan disiplin, tidak bisa menegakkan disiplin atau tidak bisa menghidupkan bahasa, maka minimal tidak merusak. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat antum semuanya supaya supaya kita bisa bersama-sama nahnu nuhyi ma'hadana wa bidzalika tahya nufusuna. Nuhyi ma'hadana wa bidzalika tahya nufusuna. Kita menghidupi pondok, maka kita juga akan dihidupkan secara manawi, dihidupkan jiwa-jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini saja sedikit pesan dan sedikit nasihat ya untuk saya pribadi. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ya. Aktafi bihadzal qadri minal kalam wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Nabahan Perdana SPI. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya
Pembacaan piagam penghargaan untuk persada terbaik. Kepada panitia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas menunjukkan setengah 12 nanti dipersingkat. Di sini kita dari panitia akan sedikit memberikan apresiasi kepada pengurus persada lama yang telah memberikan dedikasi, memberikan pengkhidmatannya yang secara maksimal. Sedikitnya mungkin ini bisa menjadikan pelajaran bagi persada lama, persada baru, anggota yang sekarang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 4 yang belum pernah merasakan persada, dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semuanya. Langsung saja untuk dari Persada Putra. Secara personal jadi nggak ada bagian terbaik karena tadi yang udah di slide diterangkan oleh Ustaz Lutfi, karena berbagian agak susah, jadi personal. Ada 3 putra dan ada 3 persada putri. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi namanya yang disebutkan untuk langsung naik ke panggung. Piagam penghargaan diberikan kepada Kak Akmal Maulana. Piagam penghargaan kedua diberikan kepada masih yang dari putra Kak Muhammad Zuhri Asyidqi. Piagam penghargaan yang ketiga diberikan kepada Kak Adi Purnama Alam. Langsung saja, piagam penghargaan Persada Putri diberikan kepada Kak Cica Aida Fitri. Piagam penghargaan kedua diberikan kepada Kak Hanifata Maulida. Dan piagam penghargaan yang terakhir diberikan, yang tadi disebutkan namanya langsung naik ke panggung. Dan yang terakhir piagam penghargaan diberikan kepada Kak Rabi'atul Awaliyah. Untuk beliau Al-Ustadz Nabahan Perdana SPLI memberikan penghargaan.
Dipinggirin dulu. Di bawah aja. Ya, terima kasih untuk Al-Ustaz Nabhan Perdana SPLI. Ya, itu semua untuk pembelajaran kita semuanya. Jadi minta untuk semuanya kalian persada baru, udah persada berarti ya udah dilantik. Untuk persada baru lebih ditingkatkan lagi kinerjanya. Fahim? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.